Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Sebagai informasi, sudah mulai saya rekam untuk kegiatan kita ini, sudah mulai saya rekam. Nah, beberapa hal yang kita nanti mau sharing bersama, kita akan sharing bersama beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, tiap kali kegiatan ternyata kita ganti ganti Exambro klien. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di saya share screen ya. Di sini download berkas. Ini versinya sudah Exam Browser Client Windows 21.09.17. Nih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengganti dengan Exambro Client yang terbaru, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ini. Ada error 402. Berarti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya bahwa ketika error 402, berarti Bapak Ibu belum menggunakan Exambro Client yang terbaru. Niki nggih, Bapak Ibu, poin pertama. Exambro Client yang terbaru. Pokoknya info paling benar itu info yang terakhir, Bapak Ibu. Info paling benar itu info terakhir. Kalau kemarin sore saya menyebutkan bahwa exam browsernya itu masih yang ini ya. Saya menuliskan masih 210903. Tetapi kalau sekarang sudah muncul yang versi terbaru berarti info terakhir adalah info yang paling benar adalah info terakhir. Jadi bisa dipahami nggih Bapak Ibu. Memang info kita sangat cepat. Maka Bapak Ibu kalau lihat webnya ANBK itu mohon sehari bisa 3 kali gitu. Oke. Berikutnya, untuk teman-teman yang sudah sinkron, nanti mohon melaporkan di sini, linknya ini. Bapak Ibu tinggal klik saja, terus melaporkan. Kita lihat yang sudah laporan dari SMP Negeri 1 Tegalrejo, sudah laporan ini, tidak ada kendala. Ini SMP Muhammadiyah Mungkit, baru nulis. Semoga juga tidak ada kendala. Nah, nanti pas pelaksanaan ANBK yang SMP dan MTS pun, Bapak Ibu juga harus melaporkan. Bapak Ibu juga harus melaporkan, karena sinkronisasi itu wajib, terutama untuk yang semi online. Nih. Berikutnya Bapak Ibu, ketika muncul ada error 404. Error 404 itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Error 404. 402. 402 kan tadi sudah ketahuan ya Bapak Ibu. Nah, yang 404. Kemarin saya error 404 Mas Pram. Ya. Nah, itu karena ada tulisan jangkauan internetnya tidak bisa terjangkau internetnya. Terus kami solusinya logout, Ctrl CB, kemudian login lagi dengan token yang berbeda. Dengan token yang beda ya? Ya, bisa. Jadi kalau error 404 itu seperti ini, sebentar. Saya cek. Yang ini ya Bapak Ibu, error 404, tak view saja. Iya, beres. Nah, seperti ini. 404 itu, kalau 404, sebaiknya itu pasti ada masalah di kliennya. Kemarin saya perhatikan, klien saya yang sudah error 404, besoknya saya pakai lagi pasti 404 lagi. Benar nggak Bapak Ibu?
Yang 404. Jadi saya kemarin sampling nih, ada yang komputer sudah error 404, hari berikutnya saya pakai dan masih 404 lagi. Nah, kemungkinan itu ada masalah dengan klien tersebut. Maka nanti derek dicek yang sudah punya riwayat 404, lebih baik mumpung masih ada waktu diperbaiki. Bisa diinstal ulang atau di cloning untuk kliennya. Begitu nggih, Bapak Ibu, yang 404. Berikutnya, yang error 503. 503 kenapa Bapak Ibu? Error 503. Error 503. Monggo. Error 503, monggo. Ada yang mau menyampaikan? Itu sebetulnya kemarin servernya belum on, sudah dinyalakan Ya. itu. Berarti Bapak Ibu, ini dari Pak Taibin. Oke, terima kasih Pak Taibin. Kalau Bapak Ibu menemukan error 503, ini servernya belum di-on-kan ya, begitu ya Pak Taibin ya? Iya. Tetapi kliennya dihidupkan, terus dijalankan Exambro kliennya. Kalau terjadi error 503, kira-kira nanti terjadi apa Pak Taibin? Nah, itu hanya saya kemarin ngatanya, kemudian server saya restart ulang, sudah nggak masalah lagi. Oh, server di restart ulang ya? Oke. Ya. Nah, itu yang punya Pak Taibin, server di restart ulang, di-on-kan, dia sudah tidak ada masalah. Tapi ada beberapa klien juga bermasalah, Exambro kliennya jadi hilang. Ada yang menemukan itu enggak? Yang error 503? Enggak ada. Jadi prinsip ya Bapak Ibu, sebelum menjalankan Exambro klien, yang Exambro admin itu harus jalan dulu. Harus jalan dulu, terus juga harus sudah di-patching. Patchingnya sekarang versi berapa Bapak Ibu? Yang sekarang harus di-patching jadi versi berapa? Halo Bapak Ibu? 6. Oke. 7. Nah, yang sekarang ini harus di-patching jadi 13.0.0.7. Baru lakukan sinkronisasi. Besok ketika yang ANBK SMP juga bisa berbeda lagi versinya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa info terakhir adalah info yang paling benar. Nah, yang sekarang yang paling benar adalah untuk hari ini lah ya. Kalau Bapak Ibu mau sinkron, pastikan versinya sudah 13.0.0.7. Nih. Untungnya VHD-nya masih pakai yang lama nih. Jadi kita tidak perlu distribusi ulang VHD. Kalau distribusi ulang VHD kan lumayan menyita waktu juga Bapak Ibu. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, kami sudah membagi teman-teman yang siap mendampingi Bapak Ibu semua. Nah, lalu kami juga sudah menyediakan beberapa server cadangan yang bisa dipinjam oleh sekolah manapun, tetapi hanya bisa keluar saat pelaksanaan ANBK utama. Contohnya, untuk pelaksanaan besok Senin, yang melaksanakan itu kan SMK dan paket C. SMK dan paket C. Nah, ini server-server yang siap dipinjam. Nah, harapan kami Bapak Ibu juga kalau memang ada server siap dipinjam, itu nanti kami tambahkan listnya di sini. Yang sudah siap, ini SMP Negeri 1 Salam, SMP Negeri 2 Muntilan, SMP Negeri 1 Sawangan, SMP Negeri 1 Salaman, SMP Negeri 1 Tegalrejo, SMP Negeri 1 Ngrabak, SMP Negeri 1 Bandongan,
SMA Negeri 1 Muntilan, SMK Islam Secang. Ada yang punya server lagi siap kalau sewaktu-waktu ada yang membutuhkan, nanti mohon info di grup biar kami tambahkan di informasi yang bisa disampaikan ke rekan-rekan semua. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi besok pas ANBK utama, ketika ada masalah, misal di daerah Muntilan, daripada Bapak Ibu harus jauh-jauh ke Tegalrejo, jenengan bisa ke SMP 2 Muntilan. Nanti komunikasi dengan proktor, teknisinya biar disiapkan, jenengan bisa menggunakan. Ini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi untuk server cadangan ini bisa dipinjam, kita kan sudah terbiasa, kita resource sharing dengan teman-teman SMA, dengan teman-teman SMK. Nah besok yang punya gawe itu SMK dan paket C. Maka kalau SMK terdekat ada masalah, ya SMP siap bantu. Nanti pas pelaksanaan SMP, pas pelaksanaan kita, ternyata Bapak Ibu mengalami masalah dengan server, ya kami akan nembung ke teman-teman SMK, biar Bapak Ibu pinjamnya tidak terlalu jauh. Sebagai contoh, UNBK terakhir kemarin, SMP yang ada di Kaliangkrek, kami carikan pinjaman dari SMK Muhammadiyah Bandongan, lalu SMP Negeri 1 Bandongan. Jadi kita sama-sama biar semuanya lancar. Gitu nggih Bapak Ibu. Berikutnya, helpdesk siap bantu ketika proktor dan teknisi. Protek itu berarti proktor teknisi nggih Bapak Ibu, protek. Ini ketika mengalami masalah, Suprayon 1, ini teman-teman helpdesk siap bantu, ada Mas Riyadi dari SMK Muhammadiyah Salam, Mas Arif Kuncoro Aji dari SMK Muhammadiyah Dukun, ini sudah ada nomor HP-nya nggih Bapak Ibu. Lalu Suprayon 2, Mas Afif, ini nomor HP-nya. Suprayon 3, Mas Dani, lalu Mas Novi Setia Aji, Mas Ahmad Nurkolis. Ini Suprayon 4, ada Mas Rifki, lalu Mas Bayu, Mas Rifki dan Mas Bayu. Suprayon 5 ada Mas Murdianto dari SMP 1 Mertoyudan. Biasanya juga ini ada teman-teman tim dari Suprayon 5, ada Mas Aji dan teman-teman, jadi pasti siap backup. Lalu Suprayon 6 ada Mas Joko dari SMP 1 Tegalrejo, Mas Rifki lagi. Terus Suprayon 7 ada Mas Muin, Mas Budi. Suprayon 8, Mas Rohim, Mas Muin lagi, Mas Budi lagi. Pembagiannya seperti ini Bapak Ibu, Suprayon 1 sampai Suprayon 8, pembagian wilayahnya disesuaikan dengan wilayah yang ditempati masing-masing itu. Nah, ini teman-teman helpdesk yang siap bantu Bapak Ibu semua. Saya kirimkan datanya ke grup ya. Linknya itu. Lalu Bapak Ibu, jika mengalami masalah, Bapak Ibu harus komunikasi dengan helpdesk pendamping dulu, atau bisa juga di grup. Harapannya kalau ada masalah, Bapak Ibu tanyanya di grup kecil dulu di masing-masing Suprayon. Masing-masing Suprayon itu sudah ada grupnya. Kalau masih belum menemukan jawaban, Bapak Ibu tanya di grup besar. Grup besar itu yang grup ANBK Kabupaten Magelang itu grup besar. Nah, nanti kalau butuh penanganan spesifik, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi teman-teman helpdesk. Nah, kalau ada masalah, pastikan lembaga tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Karena kalau melanggar SOP yang sudah ditetapkan, itu menjadi kesulitan juga ketika pengajuan ke provinsi. Nah, kalau ini adalah format WA-nya, ini adalah format WA, nama satuan pendidikan, kabupaten kota, nama proktor, ini format WA, nanti mengirimkan ini, plus mengajukan surat unlock, ini formatnya sudah ada di sini.
Ini kop sekolah atau madrasah kepadanya, ini berarti nanti diganti September ya Bapak Ibu, diganti September kepada yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Asesmen Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, nomor lampiran oke nih. Lalu nanti helpdesk kota atau kabupaten, nama helpdesk disebutkan. Nama helpdesk disesuaikan dengan pembagian yang tadi Bapak Ibu. Nama helpdesk disesuaikan dengan pembagian yang tadi. Contohnya Suprayon 02 nanti menuliskannya adalah namanya Mas Afif. Muhammad Afif Nasihudin. Nanti kami kirimkan nama-nama lengkapnya nggih, Bapak Ibu. Kami kirimkan nama-nama lengkapnya biar Bapak Ibu menuliskannya enak. Instansinya, nomor HP helpdesk. Nah, analisa ini yang dituliskan adalah analisa yang sudah disebutkan oleh helpdesk. Yang sudah disebutkan oleh helpdesk. Nanti kan helpdesk pasti memberitahukan kepada Bapak Ibu, ini loh untuk analisanya ditulis ini. Nah, terus yang namanya unlock itu ada dua. Yang pertama unlock serial number. Yang kedua namanya unlock sinkron. Kapan ini digunakan? Unlock serial number digunakan contoh. Ketika Bapak Ibu sudah selesai sinkron, tahap berikutnya adalah Bapak Ibu harus backup VHD hasil sinkron. Nah, setelah di backup VHD hasil sinkron, ternyata mesinnya Bapak Ibu, servernya Bapak Ibu bermasalah sehingga Bapak Ibu menggunakan server cadangan. Nah, ketika menggunakan server cadangan, VHD hasil sinkron dimasukkan, tetapi di situ pasti akan tulisannya standby warna kuning. Kenapa? Karena serial number tidak sama ketika disinkronkan. Nah, serial number tidak sama ketika disinkronkan, ini yang menyebabkan standby warna kuning. Maka perlu unlock serial number. Nih. Nah, unlock sinkron ini mohon tidak usah dipakai Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengikuti SOP, pasti tidak perlu unlock sinkron. Unlock sinkron itu contohnya, Bapak Ibu sudah berusaha sinkron, tetapi selalu gagal dan belum lengkap. Datanya belum lengkap, jadi ketika dicek status download, kiri dan kanan warnanya angkanya tidak sama, warnanya tidak hijau, ada yang merah, sudah diulangi pun seperti itu baru meminta yang namanya unlock sinkron. Ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, dengan tinta biru dan dibubuhi stempel basah. Nanti kalau ada scanner, baik kalau di-scan, kalau tidak ada Bapak Ibu bisa pakai cam scanner. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, ini sudah SMP Pak Markus Widyasto. Silakan Pak Markus. Ya, selamat pagi Pak Pram. Selamat pagi Pak. Berkaitan dengan peminjaman server tadi Pak Pram. Ya. Di tempat kami itu ada 3 server. Ya. Nantinya digunakan, setiap sesi itu digunakan 2 server. Kemudian ada 1 server. Nah, 1 server tadi pernah di patching untuk terbuka. Apakah itu bisa digunakan untuk server cadangan, Pak Pram? Bisa, Bapak. Bisa. Jadi pas pelaksanaan sekarang tempat jenengan kan dipakai untuk paket C ya saat ini ya. Ya. Iya. Paket C. Nah, nanti yang paket C ini kan servernya cukup nih. Iya. Nah, cadangannya juga ada. Nah, server cadangan itu maksudnya pas pelaksanaan ANBK utama, jenengan kok servernya rusak semua, itu baru boleh pinjam ke SMP 1 Bandungan.
Kalau sebelumnya itu masih belum bisa, Bapak. Ya, Gitu, ya. Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Berikut, Oke, Lanjut. Oke. Lanjut Pak Pram. Ya. Berkaitan dengan apa namanya? Nanti pada pelaksanaan AN-SMP, Ya. di tempat kami kan ada SMP terbuka mandiri dan SMP negeri. Ya. Nah, ketiganya nanti sudah di patching. Ya. Berarti kami tidak punya server cadangan itu, Mas Pak Pram. Nah, ketika tidak punya server cadangan, sekarang masih ada waktu kalau mau mengadakan. Nah, server yang dipinjamkan itu ketika server utamanya jenengan memang bermasalah. Jadi kami tidak bisa meminjamkan ketika kok belum rusak dan belum digunakan. Contohnya misal jenengan mau pinjam untuk cadangannya jenengan, itu kami belum bisa meminjamkan. Karena ini kan juga digunakan hanya sebagai pengganti server ANBK utama ketika ternyata ada masalah. Begitu, Pak. Maksudnya gini, Pak Pram, maksud saya adalah pada saat nanti itu ketiganya di-patching semua, sudah di-patching semua. Ya. Meskipun pada pelaksanaan terbuka hanya dipakai satu. Apakah yang dua sudah di-patching tadi bisa digunakan untuk cadangan? Ini jadi server cadangan itu disediakan secara fisik, Pak. Iya. Bekalnya kita adalah VHD hasil sinkron. VHD hasil sinkron. Nah, VHD hasil sinkron itu kan bisa dipindah-pindah mesin. Tetapi ketika pindah ke mesin itu, berarti jenengan harus mengajukan unlock serial number. Nah, maka sebetulnya mau dipindah-pindah pun silahkan, tetapi mau tidak mau jenengan harus mengajukan unlock serial number. Nah, maka dari sekarang kan sudah di mapping nih, jenengan itu punyanya server berapa, yang pakai berapa. Kalau memang kurang, nah ini kan waktunya masih cukup nih. Kalau jenengan mau upgrade, katakanlah upgrade kliennya dijadikan server. Karena bantuan-bantuan dari dinas itu kan sebetulnya sudah mumpuni kalau itu dipakai sebagai server ketika Bapak Ibu menambahkan RAM dan tambah SSD. Seperti server yang kami sediakan untuk cadangan ini pun juga saya upgrade dari klien. Saya tambahkan RAM, tambahkan SSD, selesai. Gitu, Pak. Jadi mumpung masih ada waktu. Ya. Artinya gini, Pak Pram. Saat SMP terbuka melaksanakan AN, kan kami punya 2 server yang tidak digunakan pada saat itu. Ya. Seandainya nanti yang server terbuka itu adalah gagal atau rusak, maka apakah bisa kemudian mengajukan unlock number untuk dipindahkan ke server yang tidak digunakan itu? Bisa. Jadi kalau yang reguler sama terbuka jenengan beda tanggal, Pak. Beda gelombang. Beda tanggal, iya. Tidak masalah itu, tidak masalah, bisa. Jadi pengajuan unlock serial number itu ketika VHD hasil sinkron dipindahkan ke mesin lain. Prinsipnya itu. Iya. Bisa, Pak. Ya, makasih Pak Ram. Oke, sami-sami. Berikutnya dari SMP 1 Dukun, silahkan. SMP 1 Dukun. Oke, lanjut dulu ya. Pak Kasbani, apakah ada di sini Pak Kasbani? Pak Kasbani? Oh, ada ya. Pak Kasbani, untuk yang MTS, ketika ada masalah, model penanganannya mau pakai helpdesk-nya Kemenak atau dengan helpdesk yang sudah kami siapkan? Kalau kemarin kita pakai link yang HD Pak, Kemenak.
Oh ya, ya sudah. Biasanya kita langsung ke Kanwil Kemenag. Oh, nggih. Berarti untuk yang di bawah Kemenag, nanti silahkan prosedurnya tetap sama dengan yang digunakan untuk gladi bersih kemarin, ya, Bapak Ibu. Yang sekolah-sekolah di bawah Kemenag, itu nanti bisa mengikuti ketentuan yang kemarin sudah disampaikan saat gladi bersih kemarin. Oke, begitu. Terima kasih Pak Kasbani. Ini Pak. Oke, SMP 1 Dukun, silahkan. Jadikah bertanya SMP 1 Dukun? Nggak jadi nampaknya. Oke, lanjut nggih. Pak Arif, silakan Pak Arif. Yes, matur nuwun Pak Arif. Untuk ANBK besok tempat saya ada ketitipan atau menumpang 10 personil dan itu dari pondok itu bisa langsung dijadikan satu aja. Bisa sih Pak. Jaringan coba di mapping. Ini kan mumpung dibuka Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu, untuk pembagian sesi tadi malam itu saya cek, itu baru dibuka nih. Sebagai contoh ya, saya tampilkan saja. Ibu, untuk ID Proctor dan ruang, ini baru dibuka, Bapak Ibu bisa melakukan editing. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan editing, silahkan Bapak Ibu diedit sampai gelombangnya juga loh ya, sampai gelombangnya juga, ini juga sudah bisa diedit, pembagian sesi ini juga bisa diedit. Ini jangan sampai terlambat teman-teman yang SMP, jangan sampai terlambat, jadi kan segera lakukan editing yang data belum masuk juga segera diedit juga. Nah, kemarin yang menumpang di SMP 3 Salam, itu ada satu pondok pesantren, namanya pondok pesantren apa Pak? Darussalam. Darussalam kok? Darussalam. Darussalam ya, ini. Nah, ini bisa segera di mapping, Pak. Jadi kan segera mapping saja. Kok belum, ya? Kok masih, yang datanya masih SMP 3 Salam semua? Oh, ini nih pengaturan sesinya. SMP 3 Salam. 3 Salam. Kode ini piro ya? Oke. 033. Pilih pesertanya, Pak. Ini loh. Oh, ini jenengan berarti harus nambahkan ID Proctor sendiri, Pak. Oh, gitu. Dia di Proctor di server sendiri, Pak. Oh iya. Ya. Ini jenengan tambahkan ID Proctor dulu, komputer Proctor ditambahkan dulu, baru bisa di mapping itu. Oke. Ini kan baru satu nih. Ya. Nah, nanti jenengan ditambahkan dulu, nanti baru bisa di mappingkan itu. Siap. Oke. Begitu Pak Arif. Iya, matur nuwun Pak Bram. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, saya mute lagi nggih. Tadi sudah kami sebutkan, kami tadi sudah menyebutkan bahwa untuk unlock ini, permohonan unlock hanya dilayani jika diagnosa dari helpdesk lembaga tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Ini
Ini baru bisa dilayani. Nah, sekarang SOP-nya apa? SOP-nya 1. Untuk yang mode online, koneksi internet minimal dedicated, 12 Mbps untuk 15 klien. 12 Mbps untuk 15 klien. Berarti kalau klien yang bisa Bapak Ibu layani, itu berarti hitungannya nanti lihat koneksi internetnya berapa sih. Lalu tersedia komputer proktor untuk login, lalu ada komputer klien, lalu software Exambro online, Proctor Browser online, sama Google Chrome, dan menyediakan browser lain. Contohnya Firefox, Opera, Edge itu udah bawaan Microsoft untuk login ke web ANBK. Nah, untuk cek koneksi, Bapak Ibu bisa pakai speed test. Untuk cek koneksinya Bapak Ibu. Yang dilihat, sekali lagi, untuk koneksinya Bapak Ibu adalah tidak hanya di-download, tetapi juga checking di upload-nya. Sebagai contoh, kalau di-download-nya, tempat saya tidak masalah nih, cukup sebetulnya kalau di-download-nya. Karena speed internet di sini itu sampai 176. Nih. Tetapi upload ini yang masalah nih. Upload tempat kami itu yang masalah. Uploadnya cuma segini Bapak Ibu. Wah, abot nih. Uploadnya cuma segini. Nah, ini menjadi masalah bagi sekolah kami kalau kami harus ANBK yang online. Kenapa? Uploadnya tempat kami jelek sekali, walaupun downloadnya bagus. Nah, maka Bapak Ibu memutuskan untuk mode online juga harus tahu bahwa membutuhkan 12 Mbps untuk 15 klien. Dedicated itu maksudnya antara upload dan download itu sama kecepatannya. Itu nggih Bapak Ibu, ini yang untuk mode online. Yang mode semi online, minimal prosesor 4 core, RAM-nya 8 GB, ruang penyimpanan kosongnya 250 GB, sistem operasi kita pakai Windows 10 21H1, diupdate. Lalu setelah update itu Bapak Ibu harus pause update. Biar apa? Biar pas digunakan, dia tidak minta update lagi. Ini untuk kliennya, Bapak Ibu sudah tahu. Aplikasi yang dibutuhkan juga sudah tahu. Topologinya, bandwidth internet minimal 1 mega. Lalu komputer server memiliki 2 LAN card. Nah, satu komputer server maksimal terhubung dengan 15 PC atau klien. Ini maksudnya adalah ketika dengan spek seperti ini adalah spek jenengan hanya boleh membebani sampai 15 klien. Kalau speknya dinaikkan gimana? Speknya dinaikkan, maka kemarin pas gladi bersih kami sudah menyampaikan bahwa pas gladi bersih ini saatnya menyiksa server. Dan ternyata kemarin kami sukses tempat kami bebani 30 klien, 31 bahkan, itu masih bisa karena spek ini kami naikkan. Speknya kami naikkan. Nih. Lalu pas pelaksanaan ANBK utama, wajib tersedia listrik cadangan, baik online maupun semi online. Wajib tersedia internet cadangan, baik online maupun semi online. Backup VHD hasil sinkron ke hard disk atau SSD eksternal, ini hanya untuk semi online. Lalu tersedia komputer cadangan minimal 10% dari jumlah klien yang digunakan. Ini baik online maupun semi online. Jika ada masalah, kontak helpdesk pendamping atau bertanya di grup, cetak dan pelajari materi troubleshooting ANBK 2021. Materinya yang mana? Materinya yang ini.
Saya perlihatkan. Materi troubleshooting-nya ini wajib dicetak, wajib juga menjadi bahan bacaannya Bapak Ibu semua. Sorry. Survei. Yang ini Bapak Ibu, troubleshooting ANBK 2021. Nah, di sini kan contohnya, dia waiting server ready, adapter setting. Nah, kemarin kami menemukan Bapak Ibu, beberapa internetnya Bapak Ibu masih segmen 0. Nggak boleh ada segmen 0 untuk koneksi internetnya, nggih. Nah, ini. Terus, berikutnya juga, yang kemarin kami temukan juga, belum set virtual machine name. Ini belum di-set. Lalu, belum set Chrome Excepted. Belum set Chrome Excepted. Ini juga kemarin banyak yang lupa, sehingga menyebabkan masalah. Nih. Terus Bapak Ibu ketika mau sinkron, pastikan jenengan klik status download, di close, lalu kalau mau sinkron yang start since itu berubah warna dulu menjadi Halo, mohon maaf. Ya, lanjut. Tadi ada masalah nih. Nah, nanti pastikan ketika Bapak Ibu sinkron, jenengan kan cek di status sin, terus di close. Nah, start since-nya itu berubah dulu warnanya menjadi merah, baru diklik start sin. Pokoknya sampai warnanya merah dulu baru diklik. Ini biasanya terjadi di server-server yang speknya kurang. Server-server yang speknya kurang itu terjadi status download sudah muncul, di close, tetapi muncul start sin warnanya merah itu lama. Itu biasanya terjadi masalah ketika jenengan tidak sabar. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari SMP 1 Sawangan untuk daftar hadir peserta cadangan. Yang gelombang 2 kemarin sudah muncul daftarnya untuk peserta cadangan, jadi itu sudah ada by system. Lalu mohon dijelaskan ulang kaitannya dengan segmen 0 tadi. Segmen 0 tadi, saya jelaskan nggih. Jadi ketika jenengan ketik comment prompt, jenengan cek di ipconfig. Nah, untuk koneksinya internet, pastikan bukan 0. Ini kan saya segmennya 1. 192, 168, 18. Ini. Segmen saya ini 1. Nah, Bapak Ibu yang perlu diwaspadai adalah jika Bapak Ibu punya 2 ruangan, berarti punya 2 ID Proctor atau 2 server, sumber internetnya tidak boleh sama segmennya. Sumber internetnya yang untuk server tidak boleh sama segmennya. Sebagai contoh, di server 1, saya pakai 192, 168, 18, katakanlah ya. Nanti di server kedua, di ruangan sebelah, saya tidak boleh menggunakan segmennya 1, 192, 168, 19 itu nggak boleh. Tetapi saya harus beda segmennya, 192, 168, misal 28. Ini sudah beda segmen. Jadi perhatikan untuk teman-teman
Yang punya teman-teman yang memiliki server lebih dari satu, pastikan beda segmen internetnya antara server satu dan server berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pak Arief, silahkan. Pak Arief, bertanyakah lagi? Belum tak pencet, sorry. Maaf. Oh ya. Oke. Bapak Ibu, kemarin waktu gladi kami menemukan anak-anak kami di Muntilan itu mau pegang mouse saja masih kesulitan. Ini pegang mouse ya, karena anak-anak sekarang itu kan mereka belum pernah masuk ke lab, belum pernah pakai perangkat. Nah, harapannya besok ya anak-anaknya Bapak Ibu semua dibiasakan untuk bisa menjawab soal di komputer. Sering latihan lah, menjawab soal di komputer bisa yang full online atau yang full offline. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Monggo. SMP 2 Borobudur, silahkan. Maaf Pak, mau tanya kalau yang di berita acara itu untuk tanggung jawab yang menumpang, kita kan ditumpangi satu SMP. Itu penanggung jawabnya kepala sekolah SMP Negeri 2 atau kepala sekolah yang menumpang, Pak? Terima kasih. Karena di berita acara kopnya masih sekolahnya jenengan ya? Kopnya berita acara. Yang SMP menumpang itu kan kopnya masih ini ya? Iya. Masih sekolahnya jenengan. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan untuk yang menumpang itu kopnya biar sekolah-sekolah yang menumpang itu. Nah, secara kewenangan yang penanggung jawab tetap kepala sekolah asal yang menumpang itu. Nah, jadi harapannya besok ketika pelaksanaan ANBK utama, ada kepala sekolah maupun wakilnya yang membawa cap basah hadir di sekolahnya Bapak Ibu. Biar mereka juga siap-siap kalau tanda tangan. Gitu ya. Ya, tapi terima prinsip kasih, Pak. sebetulnya yang tanda tangan adalah kepala sekolah asalnya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Permasalahan username siswa cadangan hari kedua tidak bisa login. Tempat kami sebetulnya bisa login juga, Bapak Ibu. Nah, jadi siswa cadangan itu sesuai pos. Siswa cadangan sesuai pos boleh diaktifkan 15 menit sebelum ujian di hari pertama. 15 menit sebelum ujian di hari pertama. Maksudnya apa? Kalau anak tersebut kok ada yang tidak berangkat di hari pertama, siswa cadangan itu boleh masuk. Tetapi kalau masuknya di hari kedua, siswa cadangan sudah nggak ada artinya. Nggak boleh diisi. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kalau di hari kedua ada yang tidak berangkat, kita tidak bisa mengganti dengan siswa cadangan. Maka di hari sebelum ujian, Bapak Ibu harus konfirmasi ke siswa dulu. Maksudnya adalah siswa besok mau masuk enggak? Kalau besok mau masuk, ya sudah berarti kita tidak mengaktifkan siswa cadangan. Nah, ternyata pagi-pagi ada yang tidak berangkat, maka langsung kita konfirmasi juga, siswa cadangan bisa diaktifkan 15 menit sebelum ujian pada hari pertama. Kalau yang tidak bisa ujian di hari kedua, berarti nggak ada siswa cadangan yang diaktifkan. Ngaten nggih, Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari MTS NU Salam. Ini tadi sudah kami jelaskan bahwa server cadangan yang kami sediakan hanya bisa keluar saat ANBK utama dan server utamanya jenengan itu memang bermasalah.
Sekarang masih ada waktu, kalau memang jenengan membutuhkan server cadangan, silakan disediakan dulu. Ini kan jadi tidak mengandalkan server cadangan yang kami sediakan. Server cadangan yang kami sediakan itu sebetulnya sekolah-sekolah ini pun gresek-gresek, digolek-golek. Jadi tidak bisa dari sekarang kok dipinjem. Gitu nggih, Bapak Ibu. Berikutnya, kaitannya dengan untuk survei lingkungan belajar. Oke, survei lingkungan belajar ya. Saya tampilkan. Pengisian survei lingkungan belajar. Ini yang mengisi siapa? Yang mengisi kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Nanti masuknya link adalah survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Tetapi untuk mendapatkan user dan passwordnya, oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini ketika kita buka ya, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, kita harus masuk ke dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, dashboard SLB, survei lingkungan belajar, dia bisanya masuk dengan akun SSO. Akun SSO itu apa? Akun SSO adalah akun yang didaftarkan di sdm.data. Nanti ketika jenengan login, ini adalah login username password yang ada di sdm.data atau sp.data, itu sama. Atau di Dapodiknya itu juga sama. Nanti teman-teman proktor teknisi untuk mendapatkan ini silahkan koordinasi dengan teman-teman operator sekolahnya. Itu nggih, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. PKBM Taman Dewanta, silahkan. Silahkan PKBM Taman Dewanta. Kelihatan, Mas. Halo, Mas Pram. Suaranya kecil sekali. Oh, iya. Yang barusan kok belum kelihatan, nggih, ndak ditampilkan. Yang barusan? Ya. Oke. Yang ini survei lingkungan belajar. Kita bukanya dari survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Nanti untuk mendapatkan user password sama tokennya, Bapak Ibu harus buka di sini dashboard slb.kemdikbud.go.id. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah akun yang sudah didaftarkan di kementerian di sdm.data.kemdikbud.go.id. Atau bisa juga loginnya akunnya Dapodik dan SP itu sama. Biasanya ini sesuai dengan yang terdaftar di sdm.data.kemdikbud.go.id. Nih, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, sdm.data.kemdikbud.go.id. Nih. Ngapunten, Mas. Screen-nya belum tampil. Mungkin di tempat lain gimana? Sudah tampil belum? Tampil. Ya, sudah, Pak. Ya. Oke, Ya. nanti lihat record saja ya Pak ya. Tampil. Saja deh. Ampun. Oke, nanti lihat rekamannya saja Pak. Pak. Matur nuwun. Baik, sudah tidak ada pertanyaan nggih Bapak Ibu? Ini jam 10 sudah mulai pada sinkron lagi, jadwal sinkron lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk record segera kami upload. Segera kami upload biar Bapak Ibu bisa melihat info-info penting nanti kita lewatkan di grup. Pertanyaan terakhir Pak Arief, silakan Pak Arief. Saya dulu Pak.
Oh, yo, Pak Fuad, yo silakan Pak Fuad. Ya. Maaf Pak Arif. Pak Ustadz. Berkaitan dengan pengisian berita acara. Ya. Itu kan kemarin kan ada ruang saya itu ada 20 peserta, kemudian ada yang tidak hadir kan terus digantikan dengan cadangan. Nah itu kan yang diisi kan tidak hadir. Nah, ketika saya saya klik yang tidak hadir itu saya isi 2 kan terus ada mengisikan mencari nama anaknya itu. Ya. Nah itu kan terus nanti ketika itu saya pilih itu kan jadi jadi jumlahnya jadi berkurang. Padahal itu sudah ada penggantinya, tapi nama penggantinya itu kok tidak masuk nih kemarinnya. Di Gladi gelombang 2 itu sudah diakomodir Pak Fuad. Di Gladi gelombang 2 sudah diakomodir. Itu sudah ada daftarnya. Oh, jadi berita acara nanti ada 2 apa gimana itu? Iya, berita acaranya itu ada 2, daftar hadirnya juga ada 2 itu nanti. Oh ya. Berita acara sih ada 1, kalau daftar hadir nanti ada 2. Yang pengganti juga sudah diakomodir gitu. Oh, berarti nanti tetap ketika peserta utama tidak hadir itu nanti di berita acara itu yang muncul kan hanya peserta utamanya itu. Iya, itu sudah diakomodir. Sudah diakomodir itu. Tapi di daftar hadirnya nanti apa? Iya, itu di gelombang 2 kemarin itu hal-hal tersebut sudah diakomodir. Kemarin kita ketika ambil gelombang 1 secara administrasi itu masih belum pas. Ya. Saya gelombang 2 kok tak cari-cari enggak ada ya. Oh, gelombang 2 jenengan? Iya. Ya nanti kita diskusi lagi, Pak. Kita wingi wis beres deh. Itu sudah itu ada di grup itu kan ada udah muncul cari Oh iya. Itu kemarin kalau di tempat kami gini. Kalau di tempat kami saya perlihatkan ya. Iya. Oh, udah hilang semua yang kemarin ternyata. Nanti tak kirimin filenya aja Pak Fuad. Oh iya, ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak Arif silahkan Pak Arif. Oke, terima kasih. Untuk waktu gladi itu ada masalah sedikit. 1, IP tiba-tiba hilang. Kemudian itu gimana Mas Pak Pram? IP tiba-tiba hilang. IP klien padahal paginya itu bisa. Tapi begitu digunakan hilang. Berarti ketika menjalankan Exambro klien tulisannya tidak menemukan IP untuk komputer ini gitu ya? Pertama kalinya bisa. Tapi begitu berjalan itu biasanya gini Pak Arif, ada yang bentrok. Jadi ada IP yang sama. Itu salah satu diganti saja. Tempat kami akhirnya misal saya ngurutin 1 sampai 80, ternyata ada yang bermasalah nih. Saya terus kasih segmen yang atas misal 100 gitu, 101 gitu, enggak apa-apa. Ya, saya coba sudah tiap meja itu sudah saya kasih IP 192, 198 pada saat itu juga sampai IP-nya 80 berapa itu. Tapi kok pada pelaksanaan ada yang seperti itu. Enggak apa-apa, itu nanti diganti aja. Ada yang konflik itu IP-nya. Oke. Kemudian yang kedua, di server itu muncul incognito apa itu? Di server incognito. Incognito itu. Saya mencoba mencari server settingnya maupun di browsing kok belum ketemu ya. Diabaikan saja itu. Kita makanya kan pakai tampilan normal tuh. Betul. Kita setelah itu kan pakai tampilan normal yang seperti itu diabaikan saja. Oke. Selama ujian lancar jalan gitu. Oke. Yang ketiga, kemarin waktu mau gladi rencananya kan bantai apa? Server. Tapi ternyata saya lupa ganti sesi. Nah, kan akhirnya tetap tidak bisa.
Nah, untuk besok itu kira-kira mantap enggak gitu loh dengan spek nanti yang saya kirimkan beberapa waktu yang lalu itu. Saya kemarin tak pakai 31, oke, masih jalan bagus. Kalau 45? RAM 32 itu. Iya, sudah 32. Pakai prosesor Xeon E1204. Ya. Ini orang mantep ya teko 2 sesi ya Pak ya, Bang? Ya ora apa-apa. Pengen mulai awan ya ora apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa. Nyerap liane barang. Oke, terima kasih Pak Pram. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti saya sampaikan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Sitorus terkait siswa cadangan. Seumpama hari pertama hadir, tidak hadir, terus diganti siswa cadangan. Di hari kedua peserta utama tidak hadir, terus yang melaksanakan adalah yang mengganti di hari pertama. Jadi kalau siswa cadangan itu kita kan menggantinya 15 menit sebelum pelaksanaan ANBK hari pertama. Nanti di hari kedua yang ikut ya cadangan lagi, nggak ganti orang lagi. Oke. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, peserta cadangan bisa ditambah lagi. Selama fasilitasnya ada, silakan diajukan itu. Nanti saya cek by system. Lalu Amalia Anissa, izin tanya untuk pengawas ruang itu gimana? Satu ruang, satukah? Atau ini silakan lihat di pos. Di pos itu tiap 15 siswa itu satu pengawas. Di pos tiap 15 siswa itu satu pengawas. Patokan kita adalah pos ya. Nah, yang di pos itu juga dilaksanakan Bapak Ibu. Contohnya ada alurnya siswa, ada denah, ada tulisan-tulisan itu juga dibuat. Ikuti saja yang ada di pos. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, ini sudah sampai hampir pukul 10 Bapak Ibu. Ini Mas setelah ini akan ada yang sinkron lagi. Jadi biarkan mereka sinkron. Sudah tidak ada pertanyaan, nanti untuk rekaman segera kami kirim ke Bapak Ibu. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya